Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara pesantren digital tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya, Ayumi Fitriani, sebagai moderator akan memandu acara ini. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita alihkan kepada Bapak Ustadz Eri Suherlan. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim wa ja'ala lana siyami jannah wa sunal minasy syaithanir rajim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهون قولي Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iztanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dha dhani ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ahadukum ayyakula lahma akhihi faidan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul alim al-ayah. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasana kama taqulun narul hataba. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cisaat yang saya hormati, rekan-rekan tenaga edukatif dan administratif, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, serta pemirsa pun dimanapun Anda berada. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat melakukan keagamaan yang dilakukan pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, yakni Smart Train secara virtual atau daring bagi kaum milenial, yakni siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi, yang tujuannya begitu amat mulia. Apa tujuannya? Yakni membentuk generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang ditandai dengan kecerdasan sikap, kecerdasan pengetahuan, dan kecerdasan keterampilan. Harapan dan keinginan kami tentunya semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, serta ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarganya, sahabat, kerabat, dan kepada kita semua selak umatnya, tentunya yang setia dan taat mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selaku peserta pesantren milenial, alhamdulillah pada minggu kedua ini mari kita raih maghfirah Allah. Mari kita raih keberkahan Allah, rahmat Allah dan itkum minanar di bulan Ramadan ini. Sebagaimana hal ini sebagaimana hal ini juga kita lakukan pada Ramadan sebelumnya. Walaupun wabah Covid masih terus melanda dunia, protokol kesehatan masih terus kita jaga, dan juga semangat ibadah kita harus tetap membaja. Api motivasi kita harus senantiasa menyala, dan jangan sampai kita lupa juga untuk senantiasa menjaga perkara-perkara amaliyah kita yang bisa merusak amaliyah kita. Nah, untuk itu izinkan dalam hal ini, kesempatan ini, Bapak untuk menyampaikan materi tausiah tentang perkara-perkara atau 7 perkara yang bisa merusak amaliyah kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya mujibas sailin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Apa saja sih 7 perkara yang bisa merusak amal kita semua? Tolong catat. Yang pertama anak-anak, al-istighlali bi uyubil khalqi. Itu yang pertama. Yaitu sibuk dengan aib orang lain. Ya. Sibuk dengan aib orang lain. Sehingga lupa pada aib diri kita sendiri. Lebih jelasnya mari kita simak. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Shadaqallahul azim alayah. Makna dari firman Allah tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, seruan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Saking sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Nah, di sini Allah menegaskan apa yang diserunya, apa yang ditegaskan oleh Allah kepada orang yang beriman. Yang pertama, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah dari prasangka praduga. Kenapa kita harus bisa menjaganya? Kenapa kita harus bisa menjauhi dari sifat mazmumah tersebut? Allah mengatakan, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebab dari sebagian prasangka praduga ismun, dosa. Kecuali orang yang tidak takut sama dosa. Selanjutnya, wala tajassasu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, tajassus. Kalau dalam peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Artinya, pandai mencari kesalahan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sementara kesalahan yang ada dalam dirinya disembunyikan. Itulah bisa merusak amaliyah diri kita. Next. Kemudian dalam firman Allah tersebut juga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Saling menggunjing satu sama lain. Gibah, ngagosip. Oh, ya. Ini yang dilarang oleh Allah.
Si A membicarakan si B membicarakan si C membicarakan si D, dan seterusnya. Ini lingkaran setan, anak-anakku sekalian. Nah, kalau kita lakukan 3 hal sifat yang ada dalam Al-Quran surah Al-Hujurat tersebut, yang tadi disebutkan, izanibu katsiran minal dhon, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ini diibaratkan ayuhibu ayakula lahma. Ini diibaratkan, adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, tentu merasa jijik. Bayangkan, daging manusia yang sudah mati dimakan oleh kita. Fakarihtumu, tentu merasa jijik. Kemudian kata Allah, wattaqullaha, kembalilah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan hal-hal yang tercela. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang kepada hambanya. Anak-anak sekalian yang dalam hati Allah, kemudian perkara yang kedua yang bisa menghancurkan pahala kita, yang bisa merusak pahala kita, yaitu qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu adalah kerasnya hati. Hati yang keras. Hati yang keras. Qaswatul qalbi. Terkadang yang namanya keras hati itu lebih keras tibatan batu karang. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, seharusnya qalilun li dakwah kita ini. Seharusnya kita ini adalah qalilun li dakwah, mau menerima nasihat, mau menerima dakwah. Apakah itu dakwah dari ustadz, kiai, mualim, nasihat dari orang tua. Kalau yang namanya qaswatul qalbi, yang namanya keras hati, waduh, tidak mau menerima. Tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh orang tua, oleh guru. Ibarat orang yang dirawat di rumah sakit, yang sedang sakit, yang sedang berbaring di rumah sakit, diinfus, tidak masuk. Nah ini. Disuntik juga sudah tidak mempan. Diibaratkan orang itu sekarat. Tapi lebih parahnya lagi adalah orang yang qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau diibaratkan kata baginda Rasulullah SAW, itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu adalah al-kabru baturul haq wa ghamtun nas. Itu adalah orang yang sombong. Sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran, kata baginda Rasulullah. Tidak mau menerima nasihat. Wa ghamtun nas, dan menghina sesama manusia. Itu anak lusa kalian. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi secara universal, perbuatan sombong bisa kita pahami juga dengan bisa membanggakan diri kita. Bangga dengan diri kita. Nah ini sifat sombong juga termasuk menganggap dirinya lebih dari orang lain. Itu adalah sombong. Nah, perbuatan tersebut juga bisa merusak pahala kita. Ujung-ujungnya ya jelas, perbuatan sombong, itu orangnya akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan jelas tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannah, kata baginda Rasulullah. Tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya itu ada sifat kesombongan, walaupun kesombongan itu seberat biji zarah. La yadkhulul jannah, jelas tidak akan bisa masuk surga. Apakah itu sombong dengan ilmunya,
sombong dengan kedudukan, pangkat, jabatan, tahta. Jelas, ini tidak bisa masuk surga, anak-anak sekalian. Ya. Kita ini harus seperti orang tukang parkir lah. Tukang parkir itu mobilnya banyak. Dia tahu, ya, suatu saat mobil tersebut akan diambil orang yang punya. Kita pun demikian. Banyak harta, kedudukan, jabatan suatu saat akan diambil oleh Allah. Ini amanah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bahkan bukan hanya sifat sombong saja yang bisa merusak pahala. Ya. Dalam hal ini ada termasuk perbuatan riya juga. Itu termasuk perbuatan riya bisa merusak amal diri kita. Kenapa? Perbuatan riya itu kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu jalla wa jalla amalan fi misqala dzarratin min riyain, kata Rasulullah. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal hambanya jika hambanya mempunyai sifat riya, walaupun riya itu seberat biji jarak. Ini juga bisa merusak amal diri kita. Para ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah. Next, ya, kita lanjutkan ke yang 7 perkara tadi yang bisa merusak amal. Nah, sekarang perkara yang ketiga. Ya. Perkara yang ketiga adalah hubud dunia, cinta, ya, cinta terhadap dunia. Jadi orang yang merasa hidupnya ini hanya di dunia saja, maka segala aktivitasnya tertuju pada kehidupan dunia, sehingga lupa pada kehidupan akhirat. Seharusnya kehidupan dunia itu dan ukhrawi itu balance, seimbang. Ya. Dalam keterangan diibaratkan i'mal lidunyaka ta'isu abada. Carilah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'ana tamutu goda. Dan carilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Next, perkara yang keempat, ya, yang bisa merusak amaliyah kita adalah tulul amal. Ya, tulul amal. Maaf, sebelum tulul amal, Bapak akan bahas dulu ke masalah qillatul haya. Ya. Qillatul haya, apa itu qillatul haya? Sedikit rasa malu. Nah, ya, anak-anak sekalian, jika seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apa saja yang ia kehendaki. Ya. Dia korupsi, uang zakat jadi jaket, tidak peduli haram halal. Jelas baginda Rasulullah SAW sudah menegaskan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga jasadun gudiya biharamin, sebuah jasad, ya, yang dimasuki dari makan makanan yang haram. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah dampak akibat orang tidak punya rasa malu. Contoh yang lain bagi orang yang orang Islam tidak mempunyai rasa malu. Dia tidak mendirikan sholat fardu 5 waktu. Kita sudah tahu, padahal sholat fardu 5 waktu itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan itu sholat, berarti telah menegakkan agamanya. Nah, ya. Apalagi ya. Faqad aqamadin. Ya. Anak-anak sekalian, barang siapa yang meninggalkan itu sholat, berarti telah menghancurkan agamanya. Waman adamaha faqad adamadin. Makanya kalau orang Islam itu meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Bahkan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat dicap oleh Allah sebagai orang yang kufur.
Lihat hadis Rasulullah SAW, man taraka sholatan mutamidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat sewaktu dengan sengaja, tanpa ada rasa penyesalan, cuek, faqad kafara jiharan, maka nyata-nyata sudah menjadi kufur untuk dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, contoh yang lain, bagi umat Islam tidak sedikit meninggalkan puasa di bulan Ramadan, itu juga akan merusak, ya. Bahkan, ya, sebagian ulama berpendapat itu termasuk perbuatan kufur. Dan kita jelas, ya, orang muslim yang sengaja membatalkan puasa tanpa uzur, apalagi sengaja tidak puasa, maka dosanya itu akan melebihi dosa zina. Dosanya melebihi dari orang yang meminum minuman khamar. Ini, jadi di akhirat nanti Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Mereka semuanya mulutnya pada robek nanti di akhirat, di dalam neraka, dan bercucuran darah. Bagi orang yang sengaja melakukan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, mereka Allah siksa, mereka akan disiksa oleh Allah nanti pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah dampak manusia-manusia yang tidak memiliki rasa malu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang kelima dari 7 perkara yang bisa merusak amal itu adalah tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Ya. Jadi merasa hidupnya itu masih lama di dunia sehingga ogah untuk bertobat. Ogah untuk bertobat. Ya. Dia terus berangan-angan. Jikalau umpama misalkan andai kata saya jadi presiden, hutang negara akan saya bayar. Sementara dia tidak muhasabah diri. Dianya itu selalu malas. Kalau siswa malas belajar, siswi tidak mau ikut pembelajaran daring, tidak mau ikut pesantren digital, tidak mau ikut smartren. Nah, ini bagaimana? Ya, dia mau jadi pemimpin. Padahal yang namanya pemimpin itu adalah kulukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Anda pun siswa-siswi adalah pemimpin. Ya. Minimal bisa memimpin diri sendiri. Tuh. Pemimpin bukannya RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Semua kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, kata baginda Rasulullah SAW. Wa kullun mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Next, perkara yang keenam yang bisa merusak amal itu adalah zulmun la yantahi, atau kezaliman yang tidak pernah berhenti. Nah, perbuatan maksiat itu kan biasanya membuat kecanduan bagi pelakunya, betul? Betul tidak? Betul. Nah, jika tidak segera bertobat dan berhenti, maka akan sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Betul? Nah, walaupun dia mengetahui sedikit tentang firman-firman Allah, tentang ayat-ayat Allah, malah dia memperolok-olokannya, dia mengejeknya. Kenapa bisa demikian? Karena dia ketahui bahwa sedikit ayat-ayat Allah, tapi yang dia ketahui banyaknya tentang ayat-ayat setan. Ya, makanya zalim, perbuatan maksiat terus merajalela kalau sudah kecanduan dan berbuat maksiat dengan perbuatan maksiat, apalagi ogah untuk bertobat, walaupun dia tahu sedikit tentang ayat-ayat Allah, maka malah akan mengejeknya, malah akan mengejeknya. Nah, Allah Ta'ala mengancam dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza alima min ayatina syai'a, dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat Allah,
attakhadaha hujwa, dia menjadikan ejekan. Ya. Dia itu khitabnya kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat. Orang-orang berbuat maksiat menjadikannya ejekan, memperolok-olokannya. Ulaika. Nah, di sini Allah akan membalasnya. Ulaika hum azabun muhin. Ya. Mereka itu orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang berbuat kerusakan itu, bagi mereka itu akan memperoleh azab yang sangat menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, perkara yang dapat merusak amal itu adalah wal hasada dan hasud. Tahu hasud? Tahu hasud? Nah, hasud itu bisa dikatakan keadaan seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dan benci terhadap kebahagiaan orang lain karena orang lain mendapatkan suatu kenikmatan. Dan apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia akan merasa bangga, merasa senang. Jadi jelas, ya, orang-orang yang demikian hasud ini bisa melahirkan kompetisi yang tidak sehat. Dan pada ujung-ujungnya semua amalan yang dia kerjakan akan habis dengan sendirinya. Akan habis dengan sendirinya. Seperti halnya api memakan kayu bakar. Hal ini dipertegas oleh Allah, oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Iyyakum wal hasada. Jauhilah sifat hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat hasud itu yakulul hasanah, bisa memakan kebaikan. Kama takulun narul hataba, seperti halnya api memakan kayu bakar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itulah materi tausiah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan semateri milenial virtual ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya untuk dimaafkan. Bulan datang di malam hari, meski satu ditenemani berjuta bintang, sampai jumpa di waktu mendatang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Eri yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga dapat diambil hikmahnya oleh kita. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan, yaitu menyimak dari apa yang diuraikan oleh Bapak tadi, selain merusak pahala, apakah bisa juga menghancurkan pahala orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, khususnya pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Ya. Apakah akan merusak pahala ibadah kita di bulan Ramadan yang ada dalam Quran Surah Al-Hujurat tadi? Ya. Kalau kita simak hadis Rasulullah SAW, yang bisa menghancurkan pahala ibadah puasa kita adalah sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat disebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Apa yang disuruhnya? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah dari prasangka praduga. Ya. Nah, contohnya jangan-jangan dia kaya itu memiliki tuyul misalkan. Nah, itu prasangka praduga termasuk bisa menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Ya.
Apalagi tajasus. Al-Quran menyebutnya tajasus. Ya. Sibuk dengan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, nak. Itu juga termasuk. Ya. Dalam hadis Rasul, khamsun yufatina shaim, 5 perkara yang bisa menghancurkan ibadah puasa. Ya, tadi wala yaktab ba'dukum ba'da, saling menggujing satu sama lain. Gibah, menggosip. Nah, itu termasuk, ya. Termasuk bisa menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Cukup? Nah, terima kasih. Semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sampai akhir bulan Ramadan kita selamanya sehat semuanya. Diberikan keberkahan, baik itu rezeki, ilmu, dan pahala kita yang kita raih selama bulan Ramadan dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pesantren digital hari ini telah selesai. Untuk menutup acara ini, marilah kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.